Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sister semua, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dalam Inspiring Talk by Ode Sister. Hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Ini adalah salah seorang pemerhati psikologi yang memang sudah bergerak dalam dunia psikologi sejak 20 tahun yang lalu. Luar biasa. Siapakah dia? Ya, ini adalah Mbak Festi. Ya. Assalamualaikum. Oke, Mbak Festi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat. Di tengah huru-hara setiap hari ya, Mbak. Iya, benar nih. Mbak Festi ini adalah seorang ibu dari 2 putra gitu ya, luar biasa. Terbayang ya bagaimana kehebohannya gitu ya. Heboh nggak Mbak di rumahnya? Sangat-sangat, apalagi prepare sekolah ya. Masya Allah. Harus dari pagi. Berarti paling cantik di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini adalah kisah dari sister semua yang memang kita sempat share gitu ya. Saya sempat share di pekan lalu bahwa kita akan terima kisah-kisah sister dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan solusi gitu ya dari kisah tersebut gitu ya, dan juga akan menjadi insight untuk kita semua ketika suatu saat kita menghadapi hal yang seperti itu, nauzubillahi min dzalik gitu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, seperti itu. Oke, Mbak Festi, ya, selamat datang di roomnya Ode Sister. Ya, terima kasih. Alhamdulillah senang banget bisa diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol ya tentang kisahnya para Ode Sister ini. Mudah-mudahan Mbak Festi bisa menjadi secercah cahaya untuk para perempuan di sini gitu ya. Amin. Karena ya luar biasa gitu ya kalau bisa dibilang bagaimana cobaan yang dihadapi oleh para sister di sini itu sesuatu yang mungkin saya sendiri belum pernah membayangkannya gitu ya. Bahkan saya sendiri merasa bahwa mungkin ini hanya kisah yang ada dalam sinetron tapi ternyata ada dalam dunia nyata gitu ya, seperti itu. Baik, kita mulai dengan kisah pertama ya Mbak Festi. Saya bacakan dulu kisahnya. Ini dari seorang hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa takut dikecewakan suami berulang kali dengan kesalahan yang sama, Kak? Sedang mencoba berdamai dan belajar menerima semua ketetapannya, tapi sebagai manusia pasti dalam hati masih suka muncul rasa takut dikecewakan kembali karena kesalahan yang sama. Sempat ada rasa terbersit, ingin menyerah karena rasa sakit yang begitu mendalam, tapi tidak ingin berpisah di saat situasi sedang tidak baik-baik saja. Saya mencoba memaafkan dan memberinya kesempatan. Suami pun sedang menunjukkan keseriusannya untuk berubah lebih baik lagi. Tapi kadang masih suka muncul rasa takut. Dia mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana menghilangkan rasa takut itu agar tidak muncul kembali dalam hati dan pikiran kita? Jujur, waktu awal dikecewakan, saya masih bisa menerimanya dan selalu mencoba berpikir positif. Tapi karena sudah berulang kali, akhirnya timbullah rasa takut itu. Subhanallah ya, cobaan yang dihadapi oleh sister hamba Allah ini gitu ya. Ada beberapa poin yang mungkin kita bisa tangkap di sini ya Mbak Festi ya. Takut dikecewakan gitu ya. Kemudian ketakutan apakah ingin menyerah atau harus terus berjuang gitu ya. Nah, ini kira-kira dari Mbak Festi sendiri kalau mendengar kisahnya secara langsung gitu ya, ini kita mulai dari mana ya Mbak ya? Ya, jadi memang ini kan lebih terlihat seperti ketakutan ya, ketakutan dikecewakan secara berulang. Nah, tentu saja kenapa sih perempuan ini itu bisa takut gitu, berarti kan ada sebabnya. Nah, sebabnya ini kalau ditangkap dari cerita ini karena suaminya melakukan kesalahan secara berulang kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah yakin untuk mempertahankan rumah tangga, ya sebaiknya memang diperbaiki gitu ya, diperbaiki rasa kekecewaannya, rasa traumanya itu dengan cara apa gitu ya. Nah, memang tidak bisa berjuang sendiri ya gitu, namanya perempuan itu untuk mengobati trauma itu tidak bisa berjuang sendiri. Nah, teman berjuangnya itu tak lain tak bukan adalah suaminya gitu ya, yang mau tidak mau dikatakan yang sudah menyakitinya gitu ya. Nah, memang kalau dilihat di sini kan suaminya sudah berusaha untuk memperbaiki diri ya. Nah, memang
yang pertama harus dilakukan itu membangun komunikasi, karena ini tidak dijelaskan spesifik ya masalahnya apa. Mungkin dibangun komunikasi, disampaikan bahwa saya sebagai istri tidak suka atas perilaku suami A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian dari suami menerima dulu nih, harus ada penerimaan, menyadari bahwa oh ini adalah hal yang tidak disukai istri saya gitu kan, A, B, C, D, E ini. Nah kemudian apa nih tindak lanjutnya sebagai seorang suami untuk memperbaiki diri karena sudah tahu yang tidak disukainya itu apa. Nah nanti setelah dijelaskan oleh suami, saya akan memperbaiki diri A, B, C, D, dan E, dan itu harus terucap ya baiknya. Jadi kan di sini kan suami sudah menunjukkan perilaku ingin memperbaiki diri. Iya, betul. Nah itu sebaiknya ada komitmen antara suami dan istri ini, apa sih yang mau kamu perbaiki itu gitu. Jadi disampaikan dulu secara lisan, kemudian si istri itu menyepakati, oke, saya akan memperbaikinya misalnya gitu ya, dengan cara seperti apa langkah-langkahnya, kemudian istrinya menyepakati. Nah di situ karena sudah ada ucapan secara lisan, itu harapannya bisa lebih menenangkan istri gitu ya. Jadi nggak hanya lihat-lihat aja, nggak hanya dugaan ini suami saya sudah berubah kayak gitu ya, tapi ada kayak ikrarnya gitu loh, kayak janjinya si suami ini untuk menenangkan istri. Nah itu nanti dari situ mungkin bisa istrinya ini melihat perubahan-perubahan perilaku itu tadi yang udah diucapkan gitu kan. Jadi si istri juga kan jelas ya menilai perubahannya suami itu jelas. Betul, gitu. Apa sih yang ingin diperbaiki dari suami. Nah mungkin itu sih. Jadi sebetulnya janji atau ikrar tadi ya yang diucapkan itu sebagai janji memperbaiki diri itu juga bisa mengurangi overthinking kita istri sebagai ya? perempuan gitu ya. Karena kan laki-laki itu kan yang dipegang ucapannya ya biasanya ya gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki udah berucap seperti itu, ya udah kita pegang terus ya, coba untuk bangun kepercayaan kepada suami kayak gitu. Jadi dievaluasi perilaku memperbaiki dirinya itu kayak gitu sih. Tadi ada yang menarik ya, laki-laki itu yang bisa dipegang ucapannya gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari sosok seorang laki-laki gitu ya atau suami, hal apa aja sih yang memang kita bisa percayai gitu ya secara psikologis bahwa laki-laki itu cenderung ketika sudah berucap itu hal yang bisa dipegang kata-katanya, atau hal apa lagi sih Mbak gitu yang bisa kita pegang dari seorang suami? Tentu saja perilakunya ya. Maksudnya setelah dia berucap, misalnya katakanlah gini, oke, saya akan jadi laki-laki yang bertanggung jawab misalnya ya, katakanlah terhadap nafkah gitu ya. Saya akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Nah maka buktikanlah itu dengan perilakunya. Itu jangan kalau misalnya dia berucap seperti itu tapi ternyata dia pergi keluar dari rumah ternyata main sama temen-temennya gitu ya, atau nongkrong atau apa, itu kan berarti dia nggak bisa pegang omongannya ya, gitu ya. Jadi memang ya yang bisa kita lihat ya perilakunya itu gitu. Nah ini kan kondisinya ada trauma ya, jadi memang istri ini memiliki trauma terhadap perilaku suami gitu ya. Nah ini apa aja sih yang memang kita bisa katakan bahwa ini tuh sudah masuk dalam tahap trauma, atau misalkan baru dalam tahap pernah terluka gitu ya, kemudian muncul rasa tidak percaya gitu. Itu ciri-ciri trauma itu kayak gimana sih gitu? Biasanya memang agak berbeda ya antara cemas gitu ya, mungkin dia bisa jadi hanya cemas gitu ya, cemas, takut, kemudian muncul trauma. Nah sebetulnya trauma itu ciri-cirinya itu adalah dia itu dipacu sama overthinking itu tadi gitu, dipacu sama overthinking itu tadi sehingga menimbulkan dia itu trauma kayak gitu. Jadi trauma itu sebetulnya dia belum tentu suami itu melakukan itu gitu ya, tapi dia karena overthinking jadi muncullah trauma itu tadi kayak gitu. Nah sebetulnya sih apakah itu cemas atau trauma gitu ya, itu memang harus ada pemeriksaan ya sebetulnya lebih lanjut, apakah dia itu benar-benar mengalami trauma akan hal itu atau enggak. Nah biasanya sih kalau trauma itu misalnya
dengar omongan suami, dengar ucapannya itu jadi takut gitu ya. Ini kan karena tidak dijelaskan ya. Misalnya nih contoh KDRT gitu ya. Nah dia mengalami kekerasan gitu ya, sehingga mengalami trauma. Nah itu bisa jadi ketika dia mendengar ucapannya si suami, omongan cuman baru manggil misalnya Bu gitu ya, padahal udah langsung takut ya, lembut gitu, tapi itu bisa jadi takut gitu. Nah itu adalah trauma gitu, padahal si suami itu bicaranya dengan nada lembut gitu. Berarti kalau trauma itu dalam tahap ketika baru ngelihat sosoknya aja tuh udah langsung gitu ya, takut ya. Oke. Nah apakah dia seperti itu atau mungkin hanya cemas gitu? Kalau misalnya dia masih di dekat suami masih nyaman gitu ya, masih kita pengen lendat-lendot gitu ya ke suami, itu kemungkinan sih dia belum bukan trauma ya, mungkin hanya cemas atau takut gitu. Gimana sih caranya gitu ya, sebelum ke psikolog gitu ya, untuk kita bisa mengatasi rasa cemas tersebut gitu ya? Atau misalkan ya tadi kan kalau trauma itu butuh pemeriksaan lebih lanjut ya Mbak ya, itu gimana caranya kita mengatasi rasa kecemasan, ketakutan tersebut gitu, atau overthinking yang berlebihan mungkin ya, seperti itu? Memang sih yang pertama itu agak sulit ya ini. Yang pertama itu berpikir positif ya. Jadi memang kuncinya itu berpikir positif ya. Terus dari berpikir positif itu berpikir positif ke diri sendiri gitu ya, bahwa kita kuat gitu ya, sebelum ke suami lah gitu ya, masih jauh gitu ya. Jadi berpikir positif ke kita dulu, kita kuat. Terus berpikir positif juga ke Allah, ada Allah yang selalu melindungi kita. Kemudian kita doa gitu ya. Kalau saya sih lebih suka gitu ya untuk memberikan masukan itu. Kita susah untuk mengontrol orang lain gitu ya, bahkan suami kita sendiri, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri dengan kita berpikir positif, kita afirmasi ke diri kita bahwa kita itu kuat, dan kita minta sama Allah kita kuat kayak gitu. Nanti setelah minta sama Allah kita kuat, kita minta sama Allah untuk jaga hati suami, misalnya lindungi suami dari mara bahaya dan lain sebagainya kayak gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi memang sebenarnya kalau kita ingin sembuh gitu ya, selesai dari semua permasalahan yang ada, pertama dari diri kita sendiri dulu ya. Bagaimana kita mengatasi pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita gitu ya. Iya benar. Oke, nah yang terakhir nih Mbak, aku pengen tahu nih gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita nggak bisa hidup ini tuh menghindar dari luka gitu ya, karena kita juga nggak tahu kapan Allah itu menakdirkan kita terluka atau tidak gitu ya. Kita juga nggak bisa kontrol seseorang itu bisa memberikan luka kepada kita atau enggak gitu ya. Tapi hal yang bisa kita kontrol itu adalah bagaimana diri kita itu tangguh atau adaptif terhadap luka yang kemungkinan bisa terjadi berulang terhadap diri kita gitu. Nah, ini gimana sih tipsnya gitu ya? Ya mudah-mudahan sih kita tidak terus-terusan terluka gitu ya, tapi ketika memang takdirnya ada hal yang membuat kita harus terluka, kemudian kita bertemu lagi dengan luka yang mungkin bisa jadi sama atau mirip gitu ya. Nah itu gimana caranya kita harus beradaptasi terhadap hal tersebut gitu. Jadi memang sebetulnya secara harfiahnya itu memang manusia itu kan menolak diri untuk dihadapi hal-hal yang buruk gitu atau hal-hal yang negatif gitu. Nah, memang kecenderungannya itu manusia ya, atau bahkan perempuan itu ketika disakiti itu dia melindungi dirinya itu dengan cara nangis, dengan cara bercerita ke orang, atau dengan cara lari gitu ya dari hal yang dia takuti itu. Nah, tapi kebanyakan wanita itu memilih lari itu memang agak pilihan terakhir gitu ya, pilihan terakhir buat dia gitu. Nah dia tuh cenderungnya itu bercerita, nangis, kemudian bercerita. Nah jadi kalau misalnya kita bagaimana sih mempersiapkan diri gitu ya, kalau saya sih balik lagi kita bercerita itu pertama ke Allah ya. Kita cerita ke yang punya kita gitu ya, kita cerita ke Allah, minta dikuatkan untuk menghadapi masalah-masalah ini. Kalau misalnya kadang kita juga butuh tempat ya, jadi ini bagus banget ya Odi Sister ini menampung cerita teman-teman itu. Memang kadang perempuan itu memang butuh wadah cerita, ya, butuh wadah gitu. Jadi
bukan berarti mau mengumbar-ngumbar aib suami gitu kan, tapi dia memang kodratnya butuh cerita kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dia merasa suaminya sebagai yang seharusnya orang yang membuat dia aman dan nyaman di rumah, tapi nggak bisa dijadikan tempat cerita gitu, atau bahkan sumber masalahnya ini suami, ya makanya harus ada wadah gitu, biar istri nggak cerita kemana-mana ke hal yang negatif gitu ya. Nah, jadi memang harus diwadahi ya, dia harus cerita untuk merilis ketakutannya itu, dia harus ngomong gitu, harus mengungkapkan kayak gitu. Itu sih yang bikin kita itu siap gitu ya menghadapi tekanan-tekanan itu. Nah, fungsinya cerita itu apa? Kita itu merasa tidak sendiri gitu. Ada teman ya? Ada teman. Nah, kadang-kadang kan yang bikin kita takut, cemas untuk takut disakiti lagi dan lain sebagainya, itu kita punya teman, punya komunitas gitu ya untuk kita ngobrol, sehingga kita merasa kita ini baik-baik saja. Ada di teman-teman saya juga ada bahkan menghadapi persoalan yang lebih buruk dari saya gitu ya, itu kan secara nggak langsung menguatkan kayak gitu sih. Oke, siap. Berarti mencari cara gitu ya, mana yang lebih nyaman antara bercerita atau menangis atau mencari komunitas gitu ya, atau tiga-tiganya bisa dilakukan secara bersamaan mungkin ya, seperti itu, untuk mendapatkan support group mungkin ya Mbak Festi ya, seperti itu. Benar. Oke, baik. Ada pesan nggak yang ingin disampaikan ke sister hamba Allah ini gitu ya, yang memang sedang mengalami kebingungan gitu ya, ini bagaimana gitu ya, meskipun suaminya sudah menunjukkan keseriusan gitu ya untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi, tapi selalu ada rasa takut gitu ya, seperti itu. Mungkin ini terakhir Mbak. Oke, terakhir mungkin pesannya jalan yang dipilih itu menurut saya sudah baik ya. Dia tidak mau berpisah dengan keadaan yang buruk, itu sudah baik sekali, dan sudah bisa dia apresiasi sebetulnya bahwa dia ini mau berjuang. Nah, mungkin pesannya adalah coba bangun komitmen itu tadi dengan suami supaya lebih tenang. Jadi paksa ya, dalam tanda kutip paksa suami dengan cara yang baik untuk dia itu mau mengungkapkan apa sih cara dia untuk mengembalikan kepercayaan istrinya ini. Jadi diikat ya, diikat dengan janji yang terucap kayak gitu. Mungkin ya nggak usah terlalu sakral gitu ya, tapi ya bisa dengan guyon, bisa dengan bercanda, mungkin dengan makan malam gitu ya, atau pokoknya ngobrol santai. Itu kira-kira apa sih sehingga itu menenangkan gitu ya. Jadi ucapan suami itu supaya menenangkan istri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Festi untuk kisah pertama. Sama-sama.